Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 pada malam ini di mata kuliah Deep Learning, kami menganalisis sebuah paper yang berjudul Enhanced Surveillance System Trojan and Video Classifiers and Evaluation and Architecture Proposal. Nah, pada kelompok 8 ini ada beberapa anggota, yaitu ada Imam Zulfan Mufid, ada Muhammad Rizky Pratama, ada Muhammad Rehan Saputra, yaitu saya sendiri, ada Faiz Al-Razi Hidayat, dan ada Nur Fauzan Gimnastian. Oke, bisa dilanjut. Nah, jadi untuk paper ini itu dilatar belakangi oleh banyaknya kejahatan properti di Amerika Serikat, yaitu mencapai 6,5 juta kasus di tahun 2022. Nah, untuk CCTV biasa itu tidak efektif jika hanya diawasi manual. Nah, jadi dibuatlah sebuah solusi di mana ada sistem surveillance otomatis berbasis AI dengan arsitektur Edge Cloud Hybrid. Lanjut. Nah, di sini ada kontribusi paper nih, yaitu pada pembuatan dataset. Penulis menyusun dataset eksklusif dari sistem pengawasan profesional di dunia nyata yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan, cuaca, dan lokasi geografis yang beragam. Untuk mengatasi kekurangan data pada kategori tertentu, dataset ini juga dilengkapi dengan rekaman video dari internet khusus untuk kelas seperti asap dan api, di mana semua videonya itu dipotong menjadi segmen berpusat pada aksi sepanjang 50 frame. Nah, di sini ada di poin 1, itu ada pembuatan real life dataset atau RLD yang eksklusif. Peneliti membangun dataset kepemilikan proprietary yang diambil langsung dari sistem kamera pengawas profesional seperti Axis, Hanwha, dan Hikvision yang aktif beroperasi. Nah, dataset ini menangkap kondisi dunia nyata secara langsung dari ratusan lokasi geografis yang berbeda. Setiap rekaman video distandarisasi menjadi resolusi tinggi 1280 kali 720 dan dipotong proses menjadi 50 frame yang diambil pada kecepatan 5 fps untuk menjaga konsistensi data. Nah, lalu ada penyesuaian dataset publik atau public dataset PD. Alih-alih menggunakan dataset publik, VIRA dan Versense secara mentah, peneliti menyadari bahwa dataset VIRA terlalu fokus pada aktivitas siang hari dan tidak mencerminkan pola perilaku pencurian. Nah, sebagai kontribusi, peneliti merancang subset khusus dari VIRAT yang dinamakan RVS atau Action Oriented VIRAT Segments. RVS itu dibuat dengan meninjau dan memotong video asli menjadi klip-klip pendek berisi 50 frame yang fokus penuh pada aksi atau action centric. Nah, untuk dataset Versense, peneliti juga memotong video kejadian api dan asap menjadi klip 50 frame dan melakukan konversi format dari AVI ke MP4 agar optimal diproses oleh model. Oke, bisa dilanjut. Nah, lalu ada pengumpulan data tambahan dari internet atau Internet Derived Data atau IDD. Peneliti menyadari bahwa sangat sulit mendapatkan rekaman HD berkualitas tinggi dari CCTV nyata untuk kejadian yang sangat langka seperti kebakaran atau cuaca ekstrim. Untuk mengatasi ini, peneliti mengunduh video berkualitas HD dari sumber publik seperti YouTube yang khusus menampilkan asap, api, hujan, dan badai. Sama seperti sumber lainnya, video dari internet ini juga diproses, dipangkas, dan distandarisasi menjadi potongan 50 frame. Nah, lalu pengelompokan dataset strategis atau dataset grouping. Peneliti menyadari bahwa sangat sulit mendapatkan rekaman HD berkualitas tinggi dari CCTV nyata untuk kejadian yang sangat langka, seperti kebakaran atau cuaca ekstrim. Untuk mengatasi hal ini, peneliti mengunduh video berkualitas HD dari sumber publik seperti YouTube yang khusus menampilkan asap, api, hujan, dan badai. Sama seperti sumber lainnya, video dari internet ini juga diproses, dipangkas, dan distandarisasi menjadi potongan 50 frame. Lanjut. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk kontribusi paper bagian evaluasi arsitektur. Nah, makalah ini tuh memberikan evaluasi komprehensif terhadap berbagai model convolutional neural network atau bisa dibilang CNN mutakhir
yang digunakan oleh peneliti sebelumnya maupun arsitektur baru yang dikembangkan dalam studi ini. Proses ini dilakukan untuk membandingkan kinerja model dan menganalisis kekuatan serta keterbatasan masing-masing desain dalam konteks aplikasi pengawasan. 2. Beragam kelas arsitektur yang diuji. Nah, jadi ada banyak kelas-kelas arsitektur yang diuji itu, yaitu salah satunya model 2D CNN plus LSTM GRU. Nah, ini model ini dievaluasi karena kemampuannya menggabungkan ekstraksi fitur spasial per frame dengan pemodelan ketergantungan sekuensial temporal. Kedua, habis itu kita di model 3D CNN dasar, peneliti menguji arsitektur seperti i3D yang memperluas konvolusi 2D menjadi 3D untuk menangkap hubungan spasio-temporal yang dia memisahkan operasi spasial dan temporal, dan X3D yang mengoptimalkan perluasan dimensi untuk efisiensi komputasi. Di situ model berbasis atensi atau attention based. Peneliti secara khusus mengevaluasi bagaimana penambahan mekanisme atensi, temporal, spasial, dan channel pada 3D CNN yang dapat membantu model memprioritaskan momen dan area kritis dalam frame. Nah, habis itu arsitektur ResNet 3D, R3D plus BLSTM. Nah, model ini dievaluasi karena penggunaannya yang kuat dalam menangkap fitur spasial dan temporal dengan koneksi residual, di mana BLSTM memodelkan ketergantungan jangka panjang. Next. Oke, habis itu ketiga, evaluasi kinerja untuk skenario tidak seimbang atau imbalance data. Nah, peneliti pada paper ini menyadari bahwa metrik akurasi saja bisa menyesatkan jika ada ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Sebagai kontribusi evaluasi, peneliti menggunakan penggabungan matrik validation akurasi dan validation F1 score untuk menentukan model terbaik. Ini memastikan bahwa kelas kejadian yang jarang tetap dapat terdeteksi dengan baik. Keempat, pembuktian keterbatasan model deteksi objek atau YOLO di area ini. Nah, peneliti membandingkan arsitektur klasifikasi dengan model deteksi objek standar yang biasanya dipakai, yaitu YOLO V9. Evaluasi menunjukkan bahwa YOLO V9 memiliki inference time dan G-flops yang jauh lebih tinggi. Lebih dari itu, karena YOLO V9 tidak memproses informasi temporal, hanya melihat ruang spasial per frame dia untuk YOLO V9-nya. Akurasinya menurun drastis pada kondisi sulit seperti pencahayaan rendah, jarak jauh, atau oklusi. Next. Sekarang kita masuk di kontribusi paper untuk usulan arsitektur baru. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penulis merancang dan mengusulkan arsitektur berkinerja tinggi yang disebut Multiscale BLSTM ResNet 3D dengan integrasi modul 3 modul, yaitu modul channel, spatial, dan temporal attention. Arsitektur ini tuh dirancang untuk secara sinergis memodelkan aksi yang kompleks dan mengekstraksi fitur spasial serta temporal dari urutan video secara efektif guna meningkatkan akurasi klasifikasinya. Nah, latar belakang inovasi model. Berdasarkan evaluasi terhadap arsitektur yang sudah ada, peneliti menemukannya adanya keterbatasan yang signifikan dalam menyeimbangkan ekstraksi fitur spasial dan temporal. Mayoritas model sebelumnya menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi objek berukuran kecil serta menangkap ketergantungan temporal jangka panjang, terutama pada pergerakan di kondisi minim cahaya dengan kontras yang buruk. Nah, habis itu penelitinya memberikan arsitektur yang diusulkan. MS namanya, yaitu MS ResNet 3D BLSTM Casata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, peneliti merancang sebuah arsitektur jaringan tingkat lanjut baru yang mengintegrasikan berbagai fitur canggih. Nah, arsitekturnya ini diberi nama seperti yang dibilang tadi, yaitu Multiscale BLSTM ResNet 3D dengan integrasi channel, spasial, dan temporal attention, atau bisa disingkat CASATA. Nah, arsitektur hybrid ini tuh dioptimalkan secara khusus untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada dataset skenario pengawasan dunia nyata. Next.
Ini bagian siapa? Aku. Oke. 3. Komponen inti arsitekturnya yang dibuat oleh penulis yaitu ResNet 3D Backbone. Bertindak sebagai tulang punggung jaringan, modulnya memperluas konfigurasi 2D tradisional menjadi konfigurasi 3D, sehingga memungkinkan model untuk mengekstraksi pola spasial dan temporal secara bersamaan dan efektif dari sebuah urutan video. Habis itu, multi-scale temporal filter aggregation. Nah, fitur ini bertugas untuk menangkap ketergantungan gerakan atau waktu pada berbagai skala, jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini tuh dicapai dengan menerapkan filter konvolasi dengan ukuran temporal yang berbeda-beda, seperti 3x1x1, 5x1x1, dan 7x1x1 pada saat yang bersamaan. Habis itu, bidirectional LSTM. Nah, setelah fitur-fitur penting disaring oleh ketiga mekanisme atensi di atas, hasilnya dimasukkan ke dalam lapisan LSTM untuk memodelkan hubungan atau ketergantungan temporal jarak jauh. BLSTM memproses urutan frame dalam dua arah sekaligus maju dan mundur untuk menangkap konteks aktivitas secara lebih komprehensif. Nah, ini dia mekanisme atensi 3 lapis TASA atau bisa dibilang channel attention, spatial attention, dan temporal attention. Pertama kita akan fokus di channel attention, yaitu memungkinkan model untuk memprioritaskan dan memperkuat saluran fitur yang paling informatif, seperti warna dan tekstur target, sekaligus mengurangi dampak dari saluran yang tidak relevan. Kedua, habis itu spatial attention, mendorong model untuk fokus hanya pada area atau region penting di dalam suatu frame. Misalnya, objek yang sedang bergerak dan menekan area yang tidak relevan. Contohnya seperti latar belakang pohon yang diam. Habis itu ketiga, temporal attention TA atau bisa dibilang TA. Memberikan nilai atau kepentingan yang lebih tinggi pada frame-frame tertentu di mana aksi kritis sedang terjadi, sehingga efektif mengesampingkan frame yang hanya berisi jeda atau adegan tidak relevan. Next. Oke, nah sekarang kita ada di bagian terakhir untuk kontribusi paper, yaitu cross validation on benchmark datasets created. Untuk memastikan bahwa model yang diusulkan tangguh dan mampu melakukan generalisasi dengan baik, arsitektur tersebut divalidasi secara ketat menggunakan dataset uji tolok ukur standar. Pengujian silang ini menggunakan dataset kostum dari VRAD, AOVS, FireSense, dan dataset tambahan dari internet untuk peristiwa yang disebabkan oleh cuaca dan hujan, yang menunjukkan efektivitas model di berbagai skenario pengawasan yang beragam. Nah, pertama, tujuan utamanya yaitu kontribusi utama dari tahap ini adalah untuk memastikan keandalan dan kemampuan generalisasi arsitektur yang diusulkan. Peneliti tidak ingin model hanya hafal pada data pelatihan saja. Oleh karena itu, model diuji pada dataset dari domain yang sama sekali berbeda untuk membuktikan kemampuannya beroperasi di lingkungan pengawasan dunia nyata yang beragam. Next. Kedua, yaitu komposisi cross-domain dataset, CDD yang digunakan. Subset VRAD Custom AOVS. Nah, model ini divalidasi secara ketat menggunakan Action Oriented VRAD Segments AOVS yang berfokus pada 5 kelas kejadian nyata. Habis itu dataset FireSense. Model diuji silang menggunakan dataset publik ini khusus untuk mengenali anomali kelas asap dan api di luar data pelatihannya. Dan ketiga yaitu Internet Derived Dataset. Nah, model juga diuji menggunakan video yang dikurasi dari YouTube untuk mendeteksi kejadian yang dipicu oleh cuaca buruk dan hujan. Nah, hasil evaluasinya adalah konsistensi di domain baru. Dalam pengujian cross domain ini, arsitektur yang diusulkan A12 terbukti jauh lebih tangguh dibandingkan model pesaing terkuatnya yaitu A7. A12 mampu mempertahankan akurasi tinggi secara konsisten di berbagai kelas yang menantang dalam dataset publik VRAD dan FireSense. Pembuktian superioritas terhadap model peneliti terdahulu. Nah, sebagai kontribusi pembuktian, peneliti mengimplementasikan ulang beberapa model dari peneliti sebelumnya dan mengujinya pada dataset hybrid yang baru. Kesimpulannya yaitu, hasil evaluasi silang ini membuktikan secara empiris
bahwa meskipun model pendahulu bisa berkinerja baik di satu dataset spesifik, mereka gagal beradaptasi di dataset hybrid. Arsitektur usulan penelitian ini tetap menjadi yang paling superior dan stabil di kedua kondisi, membuktikan ketangguhannya untuk tugas klasifikasi video skala luas. Next. Oke, untuk metode yang digunakan saya serahkan kepada teman saya Nur Fauzan Jimnastiar. Baik, untuk metode yang digunakan, penelitian ini mengikuti kerangka sistematis yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Dataset. Sebagaimana kita tahu, dataset hybrid dataset memiliki 1261 video, masing-masing 50 frame, resolusi HD 720p, 5 fps, terbagi dalam 8 kelas. Begin, present movement, present stationary activity, person and vehicle movement, rain and weather neighborhood, smoke and fire, suspension activity, vehicle movement, sumber utama dari kamera industri, Axis, Hanwha, HK Vision, ditambah data internet untuk kelas lengangka. Cross domain dataset atau CDD dibuat dari subset VRAT AOVIS yang 5 kelas, FireSense atau api atau asap, dan video hujan dari YouTube untuk menguji generalisasi. Arsitektur yang dievaluasi ada 12, yaitu 2D CNN plus LSTM-GRU, 3D CNN plus LSTM, X3D, I3D, R21D, RGD plus BIL STM, 3D CNN plus SA, TA, SATA, dan CASATA. C. Arsitektur yang diusulkan atau A12, backbone ResNet 3D, modifikasi ResNet 1B 118 untuk 3D konvolusi untuk mengekstrak fitur spatiotemporal. Selanjutnya multi-scale atau temporal aggregation, konvolusi temporal dengan kernel ukuran 3,5, dan 7 untuk menangkap dependensi jangka pendek, menengah, dan panjang. Channel attention atau CA, memperkuat saluran fitur yang informatif. Special attention atau SA, fokus pada wilayah penting dan dalam setiap bingkai. Temporal attention atau TA, memberi bobot lebih tinggi pada bingkai-bingkai kritis. BLSTM, memodelkan ketergantungan temporal dua arah, masa lalu dan masa depan. Full connected plus softmax, klasifikasi ke dalam 8 kelas. Selanjutnya ada D, yaitu pelatihan. Melihat dari optimizer ada atau learning rate yang jumlahnya 0,001, weight DKI1E min 4, batch size sama dengan 2 karena kebatasan GPU 100 epoch yang digunakan. Loss functionnya yaitu kategorial cross entropy, dan model selectionnya menggabungkan akurasi, validasi, dan F1 score untuk memilih model terbaik. Mengatasi ketidakseimbangan pada kelas. Selanjutnya ada hardware yang menggunakan Intel Core i9 99000K, RTX 2080 Ti 11GB, RAM 62GB, Ubuntu 20.04,
dan Python Torch 1.9.0. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reski. Nah, di sini adalah hasil yang didapatkan. Pertama, tes hybrid dataset. Akurasi tertinggi dicapai oleh arsitektur A7 dan A12, di mana sebesar 92,91%. A12 memberikan precision 93,73%, recall 92,91%, dan F1 score 93,01%. Nah, kalau dibandingkan dengan model A2 hanya mencapai 90,25%. Di sini ada peningkatan sekitar 2,36 poin persentase. Lalu untuk tes cross domain dataset atau CDD, A12 mencapai akurasi 88,62% pada IOVS dan 91,07% pada FireSense serta RAW IE. Dibandingkan dengan A7 yang hanya mencapai sekitar 85% pada cross domain dataset ini, di sini menunjukkan bahwa arsitektur A12 lebih general pada kelas RAND dan Web Indus. A12 mencapai akurasi 93,33% dan pada data uji hybrid serta tetap stabil pada cross domain dataset. Nah, di sini keunggulan dibandingkan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya di Virat, Alijancourt 2021 mendapatkan nilai 25,6%, Handy 2023 mendapatkan hasil 75,22%. Nah, kalau di uji pada hybrid dataset di sini kalah performa ya, karena di model usulan ini dia juga mengungguli state of the art seperti i3D di mana nilainya 90,55% dan X3D di mana nilainya 87,40%. Lanjut. Baik, sekarang adalah kritik terhadap paper ini sendiri. Yang pertama adalah masalah reprodusibilitas dan aksesibilitas. Paper ini menggunakan dataset dunia nyata atau real life dataset eksklusif yang disediakan oleh organisasi pengawasan profesional yaitu Profigil dan bersifat rahasia. Karena data utama ini tidak tersedia untuk publik, peneliti lain tidak dapat mereproduksi eksperimen secara utuh atau memverifikasi hasil penelitian tersebut secara independen. Kedua adalah kekakuan kelas. Sistem ini dilatih secara terisolasi pada 8 kelas peristiwa spesifik. Menambahkan jenis ancaman baru, misalnya seperti penggunaan senjata atau vandalisme, memerlukan retraining ulang infrastruktur model yang sangat berat. Ketiga, ada kelangkaan data. Ketergantungan pada video komersial YouTube untuk dataset, terutama cuaca buruk dan asap, berpotensi memicu domain shift atau performa menurun ketika dihadapkan pada tingkat noise kamera CCTV yang sebenarnya. Keempat, ada ketergantungan pada trim videos. Penelitian ini berfokus pada analisis video layar penuh, namun sangat bergantung pada format video yang telah dikurasi dan dipotong menjadi potongan 50 frame yang berpusat pada aksi. Pada implementasi praktisnya di dunia nyata, model ini akan sangat bergantung pada efektivitas sistem deteksi gerak atau motion detection awal untuk memotong klip secara akurat sebelum dianalisis di cloud. Yang terakhir, yaitu tantangan efisiensi. Meskipun arsitektur yang diusulkan, yaitu multiscale by LSTM ResNet 3D, sangat akurat, penulis mengakui di bagian kesimpulan bahwa optimalisasi efisiensi komputasi masih menjadi fokus pekerjaan di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan model gabungan tersebut cukup ringan dan dapat diperluas pada sistem pengawasan real-time berskala besar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah ucap. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.